warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia NL dari program studi gizi kelas I angkatan 2023 dengan NIM 23030550182. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar timbulnya penyakit dalam teori jaring-jaring sebab akibat. Baik, jadi pada slide ini saya akan menjelaskan teori jaring-jaring sebab akibat. Jadi teori ini ditemukan oleh McMahon dan Puch pada tahun 1970. Teori ini juga sering disebut sebagai konsep multiple cause, di mana teori ini menekankan bahwa suatu penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor. Nah, itu mengapa tidak disebut sebagai single cause, karena tidak disebut sebagai single cause tetapi multiple cause, karena dalam teori ini penyakit tidak hanya bergantung pada satu sebab saja, melainkan dari berbagai faktor penyebab. Misalnya faktor interaksi antar lingkungan yang berupa faktor biologis, kimiawi, dan sosial itu memegang peranan penting dalam terjadinya penyakit. Menurut model ini juga, perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara mereka yang berakibat bertambah ataupun berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Menurut model ini, suatu penyakit tidak bergantung pada suatu sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses dan akibat. Dengan demikian, maka timbulnya penyakit itu dapat dicegah ataupun dihentikan dengan memotong mata rantai pada berbagai titik. Baik, kemudian slide selanjutnya ada peta konsep jaring-jaring sebab akibat mengenai penyakit gizi buruk. Pada gambar ini terdapat jaring-jaring sebab akibat yang kompleks mengenai penyebab gizi buruk. Konsep ini menunjukkan bahwa suatu penyakit, dalam hal ini gizi buruk, tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh serangkaian faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam gambar ini menunjukkan faktor terjadinya gizi buruk itu terjadi karena faktor kemiskinan dan juga akan berdampak kepada yaitu pendidikan, produksi bahan makanan yang rendah, daya beli yang rendah, dan fasilitas kesehatan yang kurang. Di sini salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi buruk yaitu pendidikan, yang mana pendidikan yang rendah itu dapat berdampak pada rendahnya pengetahuan tentang gizi. Kemudian pengetahuan yang rendah tentang gizi itu dapat berakibat pada konsumsi makanan yang tidak memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang mana pada akhirnya konsumsi makanan yang tidak memadai itu secara langsung dapat menyebabkan penyakit gizi buruk. Begitu juga dengan produksi bahan makanan yang rendah yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak mendukung pertanian. Produksi bahan makanan yang rendah itu otomatis konsumsi makanan tidak memadai. Apanya yang tidak memadai? Yaitu ketersediaan daripada makanan yang dimakan itu rendah, sehingga asupan makanan yang dibutuhkan oleh tubuh itu tidak tercukupi. Nah, adapun dampak lanjutan dari produksi bahan makanan yang rendah itu dapat juga berimbas pada daya beli yang rendah. Daya beli yang rendah membuat masyarakat kesulitan untuk membeli makanan yang bergizi, dan hal ini bisa memperparah masalah konsumsi makanan yang tidak memadai sehingga berdampak juga pada gizi kurang. Kemudian yang terakhir, kemiskinan dapat berdampak pada fasilitas kesehatan yang kurang. Keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan itu dapat menyebabkan kesehatan yang kurang, yang mana kesehatan yang kurang dapat menurunkan daya tahan tubuh dan mengganggu penyerapan zat gizi, sehingga kondisi ini dapat memperparah penyakit gizi buruk. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.